Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Salah satu rangkaian ibadah haji yang wajib dilakukan oleh umat muslim adalah melempar jumroh. Nah, ini dilakukan jamaah setelah wukuf di Arafah dan Mabit atau menginap di Musdalifah. Berikut ini kami tampilkan informasi fakta mengenai lempar jumroh ini. Kita yang pertama akan mencermati mengenai sejarah lempar jumroh ya. Menurut buku sejarah ibadah yang disusun oleh Syahruddin El-Fikri, kegiatan melempar batu-batu kecil pada tiang Jamarot ini dilakukan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di masa lampau ketika dirinya dihasut oleh iblis untuk melanggar perintah Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Namun ketika itu iblis berusaha untuk menggoda dan menggagalkan Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya menyembelih sang putra. Nabi Ibrahim yang teguh pada pendiriannya mengambil 7 buah batu dan kemudian melemparkannya kepada iblis. Lemparan pertama itu dinamakan dengan jumroh ula. Nah, hal tersebut menjadikan lempar jumroh kemudian dilakukan turun-temurun ketika ibadah haji sebagai simbol kemenangan manusia melawan godaan iblis yang terkutuk. Pemirsa, melempar jumroh merupakan salah satu wajib haji. Jumroh Aqobah merupakan lempar jumroh terbesar. Jumroh yang sedang disebut dengan wusto dan yang terkecil disebut dengan jumroh ula. Nah, kita akan cermati bagaimana kemudian dengan tata cara melempar jumroh. Nah, ini dilansir dari buku Ensiklopedia Fikih Haji dan Umroh karya Agus Arifin. Tata cara melempar jumroh sebagai berikut ini. Yang pertama, melempar jumroh menggunakan kerikil dengan ukuran kira-kira sebesar ruas kelingking atau sebesar biji kacang. Kemudian kerikil yang digunakan merupakan kerikil yang baru, bukan bekas dipakai melempar sebelumnya apabila mengacu pada mazhab Hambali dan Maliki. Dan kemudian satu kerikil digunakan untuk satu lemparan. Apabila melempar 7 kerikil sekaligus, maka dihitung satu lemparan. Masih berbicara mengenai tata cara melempar jumroh selanjutnya, pemirsa. Tata cara melempar jumroh selanjutnya adalah melempar jumroh dilakukan dengan tangan, ya, tidak boleh menggunakan alat pelontar. Dan kemudian membaca takbir setiap kali melempar jumroh. Dan kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah tertib dalam pelemparan, yaitu dilakukan dengan urutan yang benar. Nah, batu yang dilempar tidak harus mengenai tembok Ka'bah, namun tetap diusahakan jatuh ke dalam kubangan yang mengelilinginya. Dan ketika melontarkan kerikil harus dilakukan sebanyak 7 kali lemparan, cukup gunakan 1 kerikil di setiap lemparan. Nah, kemudian pemirsa, bagaimana urutan yang benar dalam melempar jumroh? Nah, berdasarkan buku Panduan Pintar Haji dan Umroh karya Ustadz Bobby Herwibowo, melempar jumroh ini dilakukan selama 4 hari, dimulai sejak tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Adapun urutan yang benar dalam melempar jumroh yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah hanya jumroh Aqobah saja yang dilontarkan. Waktu melontarkannya dapat dimulai dari terbitnya matahari hingga terbitnya fajar di tanggal 11 Zulhijjah. Dan pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jamaah haji melontarkan ketiga jumroh dengan urutan yang dimulai dari jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah. Nah, masing-masing jumroh dilempar kerikil sebanyak 7 kali dan dilontarkan satu persatu. Waktu melempar jumroh pada hari tasyrik dimulai dari setelah tergelincirnya matahari hingga terbit fajar di hari yang bersangkutan. Nah, bagaimana kemudian dengan ukuran dan tempat mengambil kerikil? Nah, ini juga ada aturannya. Berdasarkan hadits bahwa Rasulullah menggunakan kerikil seukuran biji kacang untuk melempar jumroh. Maka dari itu diwajibkan untuk menggunakan kerikil dengan ukuran sebesar biji kacang atau seukuran 1 ruas kelingking. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan kerikil yang dibutuhkan adalah 70 atau 49 kerikil. Nah, tempat untuk mengambil kerikil juga tidak sembarangan. Dalam suatu hadits Ibnu Umar diriwayatkan untuk mengambil kerikil di Musdalifah. Sedangkan ada pula hadits lain yang meriwayatkan untuk mengambil kerikil dari tempat mana saja. Akan tetapi dalam rangkaian puncak haji jamaah Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, jamaah Indonesia mengambil kerikil untuk jumroh di Musdalifah. Nah, pemirsa, kita berharap pelaksanaan haji pada tahun ini berlangsung tertib dan lancar. Semoga haji Indonesia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik meskipun mendapatkan tantangan seperti cuaca panas yang saat ini terjadi di Arab Saudi. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda. Eva Wondo, silakan.